Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Kita sudah mengetahui hasil akhir dari pertandingan Indonesia U23 melawan Korsel U23 di pra Piala Asia U23 sebelum menuju ke putaran final di Arab Saudi. Dan hasilnya kita kalah 1-0 lewat gol pemain Korea Hwang Yudong. Dan dengan hasil ini membuat peluang Garuda Muda kita ini kandas. Sangat ironis karena sebelumnya kita bisa melaju sampai ke semifinal dan di perempat final kita kalahkan Korea dengan adu penalti, tapi saat ini Korsel membalas itu justru di kandang kita di Gelora Delta Sidoarjo. Tim asuhan Gerald Van den Berg kalah. Korea menyapu bersih 3 pertandingan di grup J, nilai mereka 9. Nah, ini luar biasa tentunya tanpa kemasukan, memasukkan 13 dengan 0 ya, kemasukan. Sementara Indonesia ini kemasukan pertama setelah 0-0 dengan Laos dan juga menang 5 dengan Makau. Kita kebobolan ini. Kemasukan 5, kemasukan 1. Menurut saya tidak perlu lagi kita sekarang untuk menyesali ya, apalagi menangisi apa yang sudah terjadi. Istilahnya ini nasi sudah menjadi bubuk, relakan saja ya. Tidak perlu lagi mencari kambing hitam ya, atau kita mencari-cari kesalahan lagi ya, misalnya pelatihnya, pemainnya. Udahlah ya, kita introspeksi aja, evaluasi aja, itu ada di PSSI. Apalagi akan disaksikan oleh Dirtek yang baru ya, Pak Alexander Subirs. Dialah yang ditugaskan untuk mengevaluasi termasuk kinerja dari pelatih Gerald Van den Berg. Itu wajar saja untuk dievaluasi dan dilihat bagaimana. Kalaupun mungkin diberhentikan atau diganti dengan pelatih lain itu oke-oke aja, sah-sah aja. Semua itu tergantung dari PSSI. Karena menurut saya yang jadi acuan dalam pertandingan melawan Korea Selatan itu bukan di situ. Justru di awal kita sudah gagal ketika bermain imbang 0-0 dengan Laos. Pasti teman-teman semua juga udah tahu. Karena kan di sana target harus menang, harus 3 poin. Kalau itu kita bisa menang, even cuma dengan 1-0 saja, itu peluang kita bagus, 6 poin. Karena kita kalah kemarin lawan Korea. Itu kan hitung-hitungannya yang dari awal. Karena kita sudah diuntungkan sebagai tuan rumah dan lawan seperti di jadwal itu sudah teratur dengan baik. Laos, Makau baru terakhir ujungnya dengan Korea. Ya, jadi aman di pertandingan terakhir pun kita bermain imbang ya. Oke lah bagi kita. Tapi sudah gagal di awal itu ketika Laos mampu menahan kita. Skenarionya berantakannya di situ. Sebelum kita menang dengan lawan Makau. Karena ini ya tidak perlu ditawar. Harga mati menang. Kita tahu bersama semua aspek itu kita unggul melawan Laos. Terlepas mereka itu memparkir bus, parkir pesawat, tetapi kita itu gagal ya untuk mencetak gol. Penguasaan bola yang tinggi percuma menjadi sia-sia. Ya, peluang seabrek-abrek pun itu tak ada gunanya. Makanya dari situlah yang kita gagal, dan pertanggungjawaban dari Gerald itu di pertandingan itu, bukan lawan Korea. Ya, ketika kita gagal ya, dan Gerald Van den Berg itu menurut saya sudah berbuat yang terbaik ya. Artinya dia tentunya ingin juga tim kita ini U23 lolos. Sudah semaksimal mungkin. Semua pemain juga pasti di lapangan akan berbuat hal yang sama untuk membuat kita ini bisa lolos. Tapi apa daya, tidak bisa dilakukan karena Gerald juga hanya ditunjuk sebagai pelatih itu dari atas. Kalaupun mau disalahkan itu dari PSSI lah. Sudah menunjuk dia baik di Piala AFF dan juga di pra Piala Asia ini. Jadi ya dia hanya menjalankan saja ya untuk tugas ini. Tapi kalau kita combine dengan apa yang dilakukan oleh STY dengan materi pemain, memang itu jauh kalau bisa dilihat ya. Di sana sebelumnya itu kan kita tahu bersama ada Marcelino, ada Ivar Jenner, Yassin Hagner, Nathan Choaon, Rafael Struijk. Itu bagus-bagus, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman ya, ada Pratama Arhan.
itu lengkap. Itu pun lawan Korea kan kita bermain 2-2 sebelum adu penalti. Nah sekarang nama-nama yang saya sebutkan itu hampir tidak ada kecuali Muhammad Ferrari yang masih bercokol, ada Arkan Fikri yang masih ada di dalam, dan Rafael Struijk yang ada. Selebihnya kan tidak ada. Lain halnya kalau mereka itu bergabung, ya. Tapi ya itulah yang harus kita hadapi. Mestinya kan ketika kita lolos ke semifinal sudah ada antisipasi untuk bisa menyiapkan tim ini sebaik mungkin untuk menghadapi laga di kualifikasi agar kita bisa lolos. Tapi ketika kita tidak bisa lolos, ya ini ya bencana buat kita. Dan ini menjadi tanggung jawab dulu juga dari PSSI. Nah, PSSI yang harus melihat semua ini. Ini bukan semuanya diarahkan ke pelatih. Walaupun dalam permainan di sini ya pelatih harus mempertanggungjawabkan semua itu kan, wajar dievaluasi. Tapi PSSI juga ya, harus bisa melihat ini ke depan bagaimana. Karena kita kan perlu pembinaan ya pemain-pemain usia muda nah, di sini. Ya semoga ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kita. Sakit, semua merasa sakit pasti. Karena itu tadi, ya kan, masa kita semifinalis hampir lolos Olimpiade, sekarang justru di kualifikasi gagal. Yang lalu juga kita lolos ketika di Manahan Solo tanpa kemasukan, hanya memasukkan 11, kemasukan 0. Menang 9-0 lawan Taiwan, menang 2-0 lawan Turkmenistan saat itu. Ya, tapi kita waktu itu di Indonesia dan saya menyaksikan juga itu memang materi yang lengkap karena masih ada Elkan Bagot juga ketika di kualifikasi kan di Solo waktu itu. Jadi ya semoga untuk ke depan mempersiapkan lagi yang terbaik. Ya, siapapun misalnya Gerard diganti, kita nggak tahu lah itu mau siapapun masuk, mau Alex Pastur, Dani Lansat yang bergantian apapun itu, atau diteruskan menjadi kewajiban PSSI lah yang mengatur dengan evaluasi dari DSM Alexander Swiss untuk bisa melihat bagaimana kemajuan sepak bola kita ke depan ya. Jadi bagi saya sudah selesai ya, untuk apa lagi ya, kita untuk berdebat di sini. Cuma memang banyak netizen ya, saya pikir saya mengerti juga, memahami ya, kekecewaan itu bahwa kita sudah diuntungkan sebagai tuan rumah ya, lawannya juga ya kita bisa dapatkan di sana Laos dan Makau. Kenapa sama Laos ini yang justru pertandingan pertama yang sangat menentukan kita tidak bisa mencetak gol, sementara Korea Selatan menghajar Laos dengan 7-0 ya. Jadi di situ kan sudah diperbandingkan. Jadi ya saya kira sah-sah aja, semua menyesali itu dan sudah lewat. Makanya saya bilang sudah menjadi bubur semuanya. Ke depan biarlah PSSI mengevaluasi ini, ada dirteknya untuk coach. Mau Gerard berlanjut juga oke ya. Saya pikir semua ada di keputusan ada di ini organisasi PSSI bersama dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir tentunya untuk bisa melihat ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang kegagalan timnas U23 kita. Nah, kita sekarang berharap semoga di timnas yang lebih tinggi, level senior yang akan bertarung pada Oktober yang akan datang menghadapi Arab dan menghadapi Irak, ada hasil yang lebih baik, hasil yang positif setelah kita melakoni 2 laga FIFA Matchday menghadapi Cina Taipei atau Taiwan dan juga menghadapi Lebanon tidak terkalahkan ya. Kita bisa menang telak melawan Taiwan dan bermain imbang 0-0 dengan Lebanon lewat permainan yang sangat atraktif, sangat baik, walaupun tidak ada gol di sana, tapi sudah memaksa Lebanon itu harus bertahan secara total, parkir pesawat yang ada di sana, dan taktik 4 back flat ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Kita akan bahas itu nantinya. Oke, ciao.